Pada video ini kita akan belajar mengenai satuan dan besaran-besaran fisika. Jadi seperti kita sudah ketahui bahwa fisika itu adalah bidang ilmu eksperimental. Dan eksperimen atau percobaan itu membutuhkan pengukuran, ya. Dan kita biasanya menggunakan angka untuk menggambarkan hasil dari pengukuran. Nah, semua angka-angka yang dipergunakan untuk mendeskripsikan fenomena fisika secara kuantitatif itu kita kenal sebagai besaran fisika. Contoh dari besaran fisika, supaya kita ada gambaran ya, ada dua besaran fisika yang biasa kita pergunakan untuk mendeskripsikan tubuh kita, yaitu besaran berat badan dan tinggi badan. Jadi nilai dari besaran fisika yang sangat mendasar itu kita bisa peroleh langsung dengan melakukan pengukuran. Ini yang disebut sebagai besaran pokok. Contohnya besaran jarak, ya. Jarak itu dapat diukur dengan menggunakan alat ukur seperti penggaris. Dan satu lagi contohnya adalah interval waktu. Ini dapat diukur dengan alat ukur yang seperti stopwatch. Nah, pada kasus lain, kita bisa mendapatkan suatu besaran fisika dengan cara menghitungnya dengan menggunakan besaran-besaran pokok. Jadi besaran-besaran pokok tadi, ya, kombinasi besaran-besaran pokok kita manipulasi untuk bisa mendapatkan besaran ini. Inilah yang kita kenal sebagai besaran turunan. Contohnya, kita mau dapat mendefinisikan kelajuan rata-rata dari benda bergerak. Kelajuan rata-rata itu adalah jarak yang ditempuh. Ini bisa kita ukur dengan penggaris atau alat ukur jarak ya, dibagi dengan waktu perjalanan yang diukur dengan stopwatch. Saat kita mengukur suatu besaran fisika, kita harus selalu membandingkannya dengan beberapa standar referensi. Jadi waktu kita bilang bahwa sebuah mobil itu memiliki panjang 4,53 meter, yang kita maksudkan dengan ini adalah itu adalah 4,53 kali panjang sebuah tongkat meter. Apa itu tongkat meter? Yaitu tongkat yang kita definisikan memiliki panjang 1 meter. Nah, tongkat meter inilah yang disebut sebagai besaran satuan. Contohnya meter, itu adalah satuan jarak. Detik, satuan waktu. Jadi ketika kita menggunakan angka untuk mendeskripsikan besaran fisika, kita harus selalu menuliskan satuan yang kita gunakan. Jadi misalnya 4,53 tanpa satuan itu nggak punya arti apa-apa. Harus ada satuannya. Jadi untuk membuat pengukuran yang akurat dan andal, kita perlu satuan pengukuran yang tidak berubah dan juga dapat diperbanyak oleh pengamat di berbagai lokasi biar bisa dilakukan pengukuran di tempat. Ya. Nah, sistem satuan yang digunakan oleh para ilmuwan dan insinyur di seluruh dunia itu disebut sistem metrik. Tapi sejak tahun 60 itu dikenal sebagai sistem internasional atau satuan SI, yaitu dari bahasa Perancis Système International. Yang pertama kita lihat adalah satuan waktu. Ya, standar waktu itu diadopsi pada tahun 67. Itu didasarkan pada jam atom. Jadi jam atom itu menggunakan perbedaan energi antara dua keadaan energi terendah dari atom cesium. Ya. Jadi atom cesium ini ketika dibombardir oleh gelombang microwaves dengan frekuensi yang tetap, atom cesium ini akan mengalami transisi dari satu fase ke fase yang lainnya. Nah, berdasarkan inilah 1 detik, ya, simbolnya S, itu didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sekitar 9, something miliar siklus radiasi microwaves dari atom cesium. Sekarang untuk satuan panjang, jadi seperti kita lihat pada gambar, ini adalah jarak yang diperlukan cahaya
jarak tempuh cahaya selama 1 detik. Jadi selama 1 detik cahaya menempuh sekitar 299 juta meter. Jadi definisi dari meter, singkat M, ini adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam sebuah ruang hampa dalam waktu 1/299 juta something detik. Untuk satuan massa, standar massa yaitu kilogram, disingkat kg. Ini didefinisikan sebagai massa silinder tertentu yang terbuat dari paduan platinum iridium yang disimpan di Biro Internasional Berat dan Pengukuran yang ada di kota Sèvres dekat Paris. Ya, ini yang kanan ini ya. Jadi ini disimpan di satu kota dekat Paris. Inilah standar untuk massa atau kilogram. Nah, gram yang bukan merupakan satuan dasar ya itu adalah 0,001 kilogram. Ya, jadi ini benda yang dijadikan standar untuk satuan massa. Sekarang kita masuk tentang konsistensi dan konversi dari satuan. Jadi kita menggunakan persamaan-persamaan ya untuk menjelaskan hubungan antara besaran-besaran fisika ya. Besaran fisika yang dituliskan dalam simbol aljabar. Dan setiap simbol aljabar dari besaran-besaran fisika tersebut itu harus selalu terdiri dari angka dan satuan, tidak bisa cuma angka saja. Contohnya D ini mewakili jarak besarannya sebesar 10 meter. Tidak bisa kita bilang D jarak 10, itu tidak menceritakan apa-apa. Atau T mewakili waktu sebesar 5 second. Atau V mewakili kelajuan sebesar 5 meter per second ya, jadi tidak bisa kelajuan kita bilang hanya 5. Itu tidak menceritakan apa-apa. Persamaan-persamaan harus selalu konsisten secara dimensi. Artinya, contohnya kita tidak bisa menjumlahkan apel dengan mobil. Jadi dua hal yang dapat dijumlahkan atau dihitung hanya jika mereka memiliki satuan yang sama. Terus, jika sebuah benda yang bergerak dengan kelajuan konstan, benda tersebut menempuh jarak D dalam waktu T, maka besaran kelajuan ini dapat dituliskan dalam bentuk D sama dengan V kali T. Contohnya, 10 meter itu sama dengan 2 meter per second dikali 5 second. Dan kita lihat bahwa satuan ini S-nya di sini saling menghilangkan, makanya di sini akhirnya kita dapat satuan meter sebagai jarak. Ya, apabila kelajuan kita kalikan dengan waktu. Nah, contoh dari konversi satuan, tuliskan kelajuan yang sebesar 763 mil per hour dalam meter per second. Nah, untuk menjawab ini kita lihat dulu. 1 mil itu sama dengan 1,609 km. 1 km sama dengan 1000 meter. 1 jam atau 1 hour, 1 hour itu 3600 detik. Nah, berbekal pengetahuan ini kita bisa mengkonversikan dari mil per hour menjadi meter per second. Bagaimana? Kita tuliskan 763 mil per hour. Nah, 763 mil per hour. Kita mau gantikan mil per hour jadi meter per second. Nah, sekarang yang pertama mau kita hilangkan mil. Kalau mil mau kita hilangkan berarti pasangan berikutnya milnya harus ada di bawah supaya dia bisa saling coret. Dari sini kita bisa lihat 1 mil adalah 1,609 km. Kita bisa lihat di sini. Nah, mil dengan mil saling coret yang merah. Nah, berarti kita tinggal sisa kalau di sini satuannya jadi kilometer per hour. Belum selesai. Berarti kita mau mengkonversikan kilometer ke meter. Oke, kilometer berarti kilometer yang di sini harus di bawah supaya bisa saling coret, hilang. Di sini kita tahu bahwa 1 kilometer adalah 1000 meter. Kilometernya di bawah. Coret kilometer, akhirnya dari yang 3 ini satuannya tinggal meter per hour.
Berarti yang perlu kita modifikasi hour. Nah, karena hour di sini di bawah, maka hour di sini harus di atas supaya bisa saling coret. Nah, di sini kita tahu 1 hour adalah 3600 second. Nah, sekarang hour dengan hour dicoret. Akhirnya kita tinggal meter per second. Jadi kita dengan mengalihkan angka-angka ini, kita bisa dapat mengkonversikan 763. Jadi sekarang kita bisa tulis 763 mil per hour itu sama dengan 341 meter per second. Contoh konversi satuan berikutnya, kita mau menuliskan volume yang dalam bentuk inci pangkat 3. 1,84 inci pangkat 3, 84 inci pangkat 3 mau kita tuliskan dalam sentimeter pangkat 3. Setelah itu mau kita konversikan ke meter pangkat 3. Menjawab ini, kita lihat dulu bahwa 1 inci itu adalah 2,54 cm. Maka 1 inci pangkat 3 adalah 2,54 cm pangkat 3. Semua di pangkat 3 kan. 2,54 nya pangkat 3, sentimeternya pangkat 3. Nah, jadi kita bisa masuk ke yang A. Kita mau mengkonversikan inci pangkat 3 ke sentimeter pangkat 3. 1,84 inci pangkat 3. Berarti untuk menghilangkan inci pangkat 3, di sini inci harus di kanan. Nah, dari atas kita tahu bahwa 1 inci harus di bawah. Dari atas kita bisa tahu bahwa 1 inci, incinya di bawah, sama dengan 2,54 cm. Tapi ini pangkat 3, karena inci pangkat 3. Nah, sekarang kita bisa kalikan angka-angkanya. 1,84 kali 2,54 pangkat 3. Satuannya dikeluarkan. Inci pangkat 3, ini inci pangkat 3, ini sentimeter pangkat 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa inci pangkat 3 dan inci pangkat 3 bisa saling menghilangkan. Nah, setelah kita kalikan angkanya, ini menghilangkan, akan tinggal sisa sentimeter pangkat 3. Nah, sekarang kita bisa lihat, kita bisa mengkonversikan 1,84 inci pangkat 3 itu sama dengan 30,2 cm pangkat 3. Nah, sekarang untuk yang B, kita nggak perlu lagi bergerak dari inci. Kita hanya bergerak sekarang dari sentimeter pangkat 3 ini. Ya, jadi untuk ini kita bisa bikin 1,84 inci pangkat 3 yang sama dengan 30,2 cm pangkat 3. Sekarang sentimeter pangkat 3 ini yang mau kita konversikan jadi meter. Berarti sentimeter harus dibawa di sini. Sini kita tahu bahwa 100 cm adalah 1 meter. Dan ini harus pangkat 3. Nah, jadi sentimeter pangkat 3 nanti, meter pangkat 3, sentimeter pangkat 3. Sentimeter pangkat 3 bisa saling menghilangkan. Angka-angkanya kita keluarkan, 30,2 dikali 1/100 pangkat 3. Sentimeter pangkat 3, meter pangkat 3 dibagi sentimeter pangkat 3. Sentimeter pangkat 3 yang saling menghilangkan, sisa tinggal meter pangkat 3, dan ini kita kalikan. Jadi kita bisa bilang bahwa 1,84 inci pangkat 3 itu sama dengan 30,2 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 3. Atau kita pindahkan komanya satu lagi ke sini. Kalau kita pindahkan satu lagi ke sini, berarti ini jadi 10 pangkat minus 5. Sekarang kita mempelajari mengenai ketidakpastian dan angka penting. Jadi suatu pengukuran itu pasti memiliki ketidakpastian. Ya, seperti misalnya kita ingin mengukur, kita punya buku itu punya hardcover. Kita mau mengukur ketebalan dari sampul buku. Alat yang kita punya hanya sebuah penggaris biasa. Akhirnya kita gunakan penggaris biasa untuk mengukur ketebalan dari sampul. Nah, karena penggaris biasa, satuan terkecil di penggaris itu adalah milimeter, 1 milimeter terkecil. Oleh karena itu, kita bilang bahwa kita hanya bisa mengukur sampai milimeter terdekat. Itu yang bisa diandalkan.
sehingga hasilnya adalah 3 mm ya, karena penggarisnya itu cuma punya satuan sampai milimeter, penggaris biasa. Nah, akibat keterbatasan dari alat ukur kita ini, maka akan salah jika kita tulis pengukuran kita sebagai 3,00 mm. Kenapa? Karena kita tidak dapat mengetahui dengan pasti ketebalan yang sebenarnya. Ini artinya ini di bawah dari 1 mm ukuran, dan kita tidak bisa lihat di penggaris kita. Jadi kita nggak tahu. Dengan menggunakan penggaris kita, kemungkinan ada error baca ya, karena mata tergantung sudut lihatnya juga. Jadi mungkin saja ukurannya adalah 3,00 mm, mungkin 2,85 mm, atau mungkin 3,11 mm. Jadi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan ini karena keterbatasan alat ukur kita. Kita tidak boleh menuliskannya sebagai 3,00. Kita harus menuliskannya sebagai 3 mm. Nah, sekarang kalau kita ganti alat ukurnya dengan buku yang sama, hardcover, sekarang kita pakai jangka sorong atau mikrometer sekrup. Kita mau mengukur ketebalan dari hardcover sampulnya. Nah, mikrometer sekrup ini jauh lebih teliti karena mikrometer sekrup atau jangka sorong ini satuan terkecil dari alat ukurnya itu adalah 0,01 mm. Kalau tadi penggaris 1 mm, kalau ini bisa kita ukur sampai 0,01 mm terdekat. Nah, dengan menggunakan mikrometer sekrup kita ukur, kita dapatkan bahwa tebalnya adalah 2,91 mm. Jadi perbedaan antara kedua pengukuran dengan jangka sorong dan dengan penggaris biasa itu terletak pada ketidakpastiannya. Pengukuran menggunakan jangka sorong memiliki ketidakpastian yang lebih kecil, sehingga pengukuran dengan jangka sorong lebih akurat dibandingkan pengukuran dengan penggaris biasa. Nah, ketidakpastian ini juga dikenal sebagai error, karena error itu menunjukkan perbedaan maksimum yang mungkin terjadi antara nilai yang diukur dan nilai yang sebenarnya. Jadi ketidakpastian atau error dari suatu nilai yang diukur itu sangat bergantung pada teknik pengukuran yang digunakan. Keakuratan atau accuracy dari nilai yang diukur, ya, maksudnya itu adalah seberapa dekat nilai yang diukur dengan nilai yang sebenarnya, itu ditunjukkan atau dituliskan dengan simbol plus minus ini, ya, dengan angka kedua di belakang plus minus ini yang menunjukkan ketidakpastian dari pengukuran. Contohnya, diameter 56,47 plus minus 0,02 mm. Ini angka keduanya setelah plus minus. Ini berarti bahwa nilai sebenarnya tidak mungkin kurang dari 56,47 dikurang 0,02. Nggak mungkin lebih kecil dari itu. Tidak mungkin lebih kecil dari 56,45. Dan dia tidak mungkin lebih besar dari 56,47 ditambah 0,02, yaitu 56,49. Jadi ini artinya bahwa diameternya itu harus berada di antara 56,45 sampai 56,49. Dalam notasi singkat yang digunakan, kadang-kadang angka misalnya gini, 1,6454 dalam kurung 21, ya, dalam kurung 21. Ini berarti bahwa ini sama dengan 1,6454 plus minus 0,0021, ya. Angka dalam tanda kurung ini menunjukkan ketidakpastian pada digit terakhir dari angka utama. Kita lihat digit terakhir ini 54 ini, ketidakpastian pada ini, ya. Jadi ini yang nanti berubah kalau kita tambahkan ke sini, ya. 54 tambah 21, 54 kurang 21. Jadi kita juga dapat menyatakan akurasi
sebagai fungsi dari maksimum fractional error atau persen error, atau juga dikenal sebagai pecahan ketidakpastian dan persen ketidakpastian. Contohnya, sebuah resistor berlabel 47 ohm plus minus 10%. Ini artinya mungkin memiliki resistansi atau tahanan sebenarnya yang berbeda dari 7 ohm, 47 ohm tidak lebih dari 10%-nya. Ya, itu sekitar 5 ohm jadinya variasinya. Jadi tahanannya atau resistansinya mungkin terletak di antara 47 kurang 5 yaitu 42 dan 47 tambah 5 yaitu 52 ohm. Nah, misalnya untuk diameter 56,47 plus minus 0,02 mm itu memiliki fractional error sebesar 0,02 dibagi 56,47, itu adalah sekitar 0,0004. Nah, persen errornya itu sebesar 0,0004 dikali 100%. Jadi persen errornya adalah 0,04%. Jadi walaupun kita lihat ya, walaupun persen error yang terlihat sangat kecil, tapi persen error yang kecil ini bisa menjadi sangat-sangat signifikan. Contohnya kita lihat di sini ya, ini ada kecelakaan ya, kereta api keluar dari stasiun kereta api. Kenapa bisa terjadi? Ini kecelakaan ini akibat dari persen error yang sangat kecil. Jadi kereta api ini berhenti beberapa meter terlalu jauh dari tempat di mana dia harus stop sehingga dia keluar dari stasiun. Tapi kalau kita lihat ini sebagai persen, beberapa meter ini sangat kecil dibandingkan dengan perjalanan total kereta api yang ratusan ribu meter. Jadi kalau kita hitung sebagai persen, ini sangat-sangat kecil tapi akibatnya fatal. Ketidakpastian suatu bilangan tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, tidak langsung kelihatan. Pada kasus-kasus seperti ini, ketidakpastian dari nilai yang diukur dituliskan dalam bentuk yang namanya angka penting. Pada pengukuran ketebalan sampul buku sebesar 2,91 mm, 2,91 mm ini memiliki 3 angka penting. Jadi 2,91 memiliki 3 angka penting. Artinya apa? 2 digit pertama diketahui pasti benar, 2,9 pasti benar. Sedangkan digit ketiga itu tidak pasti. Digit terakhir yang berada di tempat 1/100 ini ya. Ini jadi ketidakpastiannya adalah sekitar 0,01 mm. Sebagai catatan di sini, dua nilai dengan jumlah angka penting yang sama belum tentu memiliki ketidakpastian yang sama. Contohnya, tebal buku kita tadi 2,91 mm, dia memiliki 3 angka penting. Ketidakpastiannya ini adalah di digit yang ini yang terakhir, 0,01 mm. Nah, sekarang jarak 137 km. Itu juga memiliki 3 angka penting, tapi ketidakpastiannya sekitar 1 km. Biarpun dua-dua ini pengukurannya memiliki 3 angka penting sama-sama, tapi ketidakpastiannya tidak sama. Untuk dapat lebih mengerti, sekarang kita lihat aturan-aturan main dalam angka penting. Semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini semua yang bukan 0 adalah angka penting. Oleh karena itu di sini kita punya 5 angka penting. Semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi 00 ini ya, dia terletak di antara angka yang bukan 0, udah pasti ini angka penting dan harus kita hitung. 8100, nah ini adalah 8 angka penting. Semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, tetapi terletak di depan tanda desimal atau tanda koma, itu adalah angka penting. Jadi kita lihat ini tanda koma di sini. Ini ada angka bukan 0. Jadi semua di antara angka bukan 0 dan koma ini harus dianggap sebagai angka penting. Jadi untuk kasus ini kita punya yang namanya 6 angka penting.
angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, dan di belakang tanda desimal itu harus itu adalah angka penting. Ya, seperti yang merah ini. Jadi dia angka penting. Jadi kalau ada nolnya 5 di belakang ini pun itu harus kita hitung sebagai angka penting. Nah, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak ada tanda koma itu angka tidak penting. Jadi nggak ada tanda koma di sini. Jadi semua yang biru ini itu bukanlah angka penting. Jadi di kasus ini 1,1.500.000 ini adalah dua angka penting. Dan juga angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama. Jadi angka bukan 0 yang pertama, angka 3 ini, itu juga bukan angka penting. Jadi di depan 3 ini hanya bukan angka penting. Jadi kita di sini punya 3 angka penting. Jadi ketika kita menggunakan angka yang memiliki ketidakpastian untuk menghitung angka lain, maka angka yang dihitung juga memiliki ketidakpastian. Nah, aturannya ketika suatu angka dikalikan atau dibagi, jumlah angka penting pada hasil perhitungan tidak boleh lebih besar daripada faktor dengan angka penting paling sedikit. Jadi yang mana yang termasuk dalam perhitungan itu memiliki angka penting paling sedikit, itu yang harus kita perhatikan. Contohnya 3,1416. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Yang ini kita punya 3 angka penting. Yang ini kita punya 2 angka penting. Ingat, di depan ini tidak dihitung sebagai angka penting. Maka hasil perhitungan ini harus memiliki 2 angka penting. Jadi 4,3. Nggak boleh 4,3 something, nggak boleh. Jadi hasil perhitungan ini harus memiliki 2 angka penting. Pembagian misalnya 0,745, ini 3 angka penting. 3,885 itu 4 angka penting. 2,2 2 angka penting. Maka hasilnya harus memiliki 2 angka penting. 0,42 ini ada 2 angka penting. Saat kita menambahkan dan mengurangkan angka-angka, di sini yang terpenting adalah lokasi koma desimal, bukan jumlah angka penting. Maksudnya ini yang paling penting itu adalah digit paling sedikit di sebelah kanan koma desimal, di belakang angka, di belakang koma. Contoh 123,62. Ini ada 2 angka di belakang koma. 8,9 1 angka di belakang koma. Kalau ini dijumlahkan, maka hasilnya harus punya 1 angka di belakang koma, yang paling sedikit. Ya. Angka 123,62 ketidakpastiannya 0,01, 8,9 ketidakpastiannya 0,1. Jadi penjumlahan dari kedua angka tersebut memiliki ketidakpastian sekitar 0,1. Jadi harus dituliskan sebagai 132,5 bukan 132,52. Sama juga dengan ini. Yang ini 3 angka di belakang koma, ini 1 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Hasil ini harus 1 angka di belakang koma, 153,6. Misalkan kita ingin memverifikasi nilai pi, yaitu rasio dari keliling lingkaran, perbandingan dari keliling lingkaran terhadap diameter lingkaran. Nah, nilai sebenarnya dari pi, kalau kita tuliskan sampai 10 digit, ini adalah 3,141592654. Untuk mengujinya, kita menggambar sebuah lingkaran. Kemudian kita ukur dengan pengukur standar, ya, sampai milimeter terdekat. Kita seperti gambar ini. Kita dapat mengukur keliling lingkaran 424 mm. Ya, pakai ini ya, ini meteran, kayak meteran jahit gitu. Dan kita juga bisa mengukur diameter lingkaran 135 mm. Kedua nilai tersebut 424 dan 135 ini memiliki 3 angka penting. Jadi kalau kita bagi nanti keliling terhadap diameter, angka pentingnya pun harus 3. Nah, kalau sekarang kita bagikan untuk mendapatkan rasio dari keliling terhadap diameter, kita bisa bagi 424 dibagi 135,
kita dapat 3,14074071. Ini sampai 10 angka ya. Nah, ini mungkin kalau kita lihat ini nggak sesuai dengan pi yang sebenarnya. Pi itu 3,141592654. Tidak sama. Tapi perlu diingat bahwa pengukuran kita ini harus memiliki 3 angka penting. Jadi pi yang dapat dari hasil pembagian juga harus memiliki 3 angka penting. Karena 424 3 angka penting, 135 3 angka penting. Kalau ini dibagi ini, maka hasil ini harus 3 angka penting. Jadi kalau ini dituliskan dalam 3 angka penting, yaitu 3,14. Jadi kalau kita bikin dalam batasan 3 angka penting, berarti hasil perhitungan kita ini sesuai dengan nilai pi yang sebenarnya. Kalau kita bekerja dengan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, kita bisa menunjukkan angka penting dengan lebih mudah dengan menggunakan notasi ilmiah. Ini dikenal dengan notasi pangkat 10. Contoh, jarak bumi ke bulan itu sekitar 384 juta meter. Tapi menulis angka dalam bentuk ini, angka pentingnya tidak langsung kelihatan. Nah, sekarang kita bisa tulis. Kita tulis 384 juta jadi 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. Di sini langsung kelihatan bahwa 3,84 ini memiliki 3 angka penting. 4,00 kali 10 pangkat minus 7 ini harus kita tulis memiliki 3 angka penting. Biarpun 00 ini ada merupakan angka 0 ya di belakang koma, tapi ini adalah 3 angka penting. Nah, dalam persamaan-persamaan, kalau ada bilangan bulat di persamaan, maka kita harus memperlakukan bilangan tersebut sebagai bilangan yang tidak memiliki ketidakpastian. Jadi tidak ada ketidakpastian di situ, pasti dia. Contohnya, persamaan ini ya, Vx kuadrat sama dengan V0x kuadrat tambah 2x kali x kurang x0. Ada koefisien 2 di sini. Jadi koefisien 2 ini adalah tepat 2. Dia tidak memiliki ketidakpastian. Nah, yang namanya presisi itu tidak sama dengan akurasi. Contohnya, jam tangan digital yang murah ya. Ini menunjukkan waktu jam 10:35:17 detik AM. Penunjukan waktu ini adalah sangat presisi karena waktu diberikan sampai detik. Akan tetapi jika ternyata jam tersebut terlambat beberapa menit, maka waktu yang diukur dalam jam ini tidaklah akurat. Jadi jam ini presisi, tapi pengukuran waktunya tidak akurat. Nah, di lain sisi lain ada jam tangan antik, jam tangan tua. Dia mungkin sangat akurat. Jadi dia selalu mengukur waktu dengan sangat tepat, tidak pernah terlambat. Tapi karena jam tua ini dia nggak punya jarum detik, maka pembacaannya tidak terlalu presisi. Jadi dia akurat tapi tidak terlalu presisi. Sebuah pengukuran yang berkualitas adalah yang tidak hanya presisi tetapi juga akurat. Sekarang kita lihat sebuah contoh. Energi diam atau E dari sebuah benda bermasa diam M diberikan oleh persamaan Einstein yang terkenal, yaitu E sama dengan mc kuadrat, di mana C adalah kecepatan cahaya dalam sebuah ruang hampa. Tugas kita mencari E dengan 3 angka penting. Dari elektron yang bermasa M sama dengan 9,11 kali 10 pangkat minus 31. Di sini terlihat bahwa M ini memiliki 3 angka penting. Satuan SI untuk E adalah joule, di mana 1 joule adalah 1 kg meter kuadrat per second kuadrat. Dan kecepatan cahaya adalah 2,9979248 kali 10 pangkat 8 meter per second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini memiliki 9 angka penting. Sekarang kita tuliskan apa yang diketahui. Dari soal kita tahu M, dari soal kita tahu C, dari soal kita tahu 1 joule sama dengan 1 kg meter kuadrat per second kuadrat. Yang ditanya adalah E. Nah, sekarang kita kerjakan. Kita tuliskan persamaan Einstein E sama dengan mc kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. 9,11 kali 10 pangkat minus 31. Kita masukkan C di sini.
sekarang semua angka ini kita keluarkan, 10 pangkatnya kita keluarkan, satuannya semua kita keluarkan. Jadi kita kelompok-kelompokkan. Nah, sekarang kita bisa hitung. Ini dikali ini adalah 81,87659678. Perkalian ini adalah 10 pangkat minus 31 ditambah 2 kali 8 ya. 10 pangkat 8 kuadrat. Nah, setelah kita hitung, kita bisa dapat bahwa yang kita hasilkan adalah 81,87659678 kali 10 pangkat minus 14. Jadi ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 angka penting. Tapi kita harus ingat, di perhitungan perkalian kita ini, kita punya angka penting paling sedikit itu ada 3 di sini. 9,11 kali 10 pangkat minus 1, 31 ini punya 3 angka penting. Berdasarkan aturan yang sudah kita lihat tadi, bahwa kita harus mengikuti yang angka pentingnya paling kecil untuk perkalian. Maka solusinya harus 3 angka penting. Kita nggak bisa tulis 10 angka penting seperti di sini. Maka E harus dituliskan dalam 3 angka penting, yaitu 81,9 kali 10 pangkat minus 14 kilogram meter kuadrat per second kuadrat, atau 81,9 kali 10 pangkat minus 14 joule. Jadi ini mengakhiri video kita mengenai besaran dan satuan dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Jadi subscribe ke channel untuk mendapatkan update, dan juga kalau ini berguna, like, dan juga mungkin sebarkan ke teman-temannya, siapa tahu berguna buat mereka. Sekian dan terima kasih.